Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan semoga yang jawab salam Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah mudahkan rezekinya. Amin. Allah lunaskan cicilannya. Amin. Sekali lagi saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan cepat lunas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya hormati, saya banggakan orang tuaku, Ketua Masjid Al-Hijrah yang dirahmati Allah SWT, Ketua DKM Masjid Al-Hijrah, para pemuda, orang tua kami, semua yang hadir, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintahan, tokoh obat, tokoh bahan bangunan kelautan. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita berbicara tentang istiqomahnya para milenial dalam beribadah. Banyak milenial nanti rajin beribadah kalau wifi-nya masjid nyala. Nah, kalau lobet wifi-nya masjid, jarang lagi ke masjid. Jadi anak muda kalian yang harus berada di hadapan, kalian harus berada di depan. Kalau bisa kalian yang azan, tadi saya dengar pemudanya yang azan, Masya Allah. Kasihan yang ada di sudut-sudut kota ini, orang tua yang maju, sudah sesak nafas, hidup sudah setengah mati, gigi bubar barisan, dan jelas bacanya. Coba tadi yang kayak baca Al-Quran ini, anak muda yang azan seperti ini, Masya Allah, pasti indah kedengarannya, terpanggil hati nurani. Kasihan orang tua, tidak jelas lagi sebutannya. Hayya 'alas shalah disebut hayya 'alal salam. Bagaimana tidak usah? Makanya kalian yang muda-muda maju, tapi belajar juga, belajar ilmunya tilawah, belajar ilmunya lagu-lagu dalam Al-Quran. Ada hijaz, ada nahwan, ada bayati, dan lain sebagainya. Jangan kau hantam saja azan lagu-lagunya bersiroma irama dan dia punya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Nah ini azan bersiroma irama dan lagi hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Cikin dede curi bambu, mati-mati jangan. Makanya belajar kepada siapa? Belajar kepada ahlinya. Pemuda-pemudi ini kita tarik ke masjid. Remaja-remaja kita ini, bagaimana menumbuhkan karakter mereka ini menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat ke depan nanti. Perkenalkan mereka dengan agama kita. Ingat, Spanyol runtuh. Berapa tahun dipertahankan? Sejak 711 Masehi. Tapi bin Ziyad bersama pasukannya dibakar kapal di belakang sana. Apa kata Tarik bin Ziyad kepada pasukan? Mundur, kita mati konyol. Maju, jihad kita di jalan Allah. Berdirilah Islam di bumi barat, di Eropa, Andalusia. Tapi dengan cara apa Islam hancur? Mudah. Pemudanya dimabukkan dengan game online, dimabukkan saja dengan semua fashion, fun, and food. Coba lihat sekarang anak-anak, ya, mungkin masih kecil, bahagia kita Bapak Ibu, masih TK, kita doakan semua. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bangga orang tuanya, masuk SD dan lupa yang doanya. Kenapa? Rajin nonton YouTube. Kalau bukan hentai, bebas. Nah, coba lihat anak SD zaman sekarang. Disuruh baca doa orang tua. Coba saya dengar HP-nya terus dia pandang. Tunggu dulu mama, habis pipelenya. Tidak habis-habis sampai 2-3 jam.
Baca nak, tidak kulikan kudu tambah anggota. Oke Bapak, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa orang tua dibaca, doa makan dibacanya. Coba lihat anak zaman. Masuk SMP Pak, Bu. Jangankan disuruh baca doa orang tua, disuruh saja pergi beli goreng di depan penjual itu tidak mau ya. Kalau tidak disuruh uang, coba lihat zaman now. Cepat bina, berangkat pergi nak, aku kasih bagi sisanya 2.000. Sambil main game, begini saja mama sibuk kayak kita mau saja pergi belanja goreng di depan, aku kasih pakai 5.000 belanja sendiri. Coba bagaimana rusaknya anak muda zaman ini. Masuk SMA dan lawan orang tuanya, dan lawan mamanya, dan lawan bapaknya. Masuk kuliah tidak mau tinggal di rumahnya. Di mana tinggal? Di samping kampus kos-kosan. Padahal rumahnya di Makassar, tempat kuliahnya di Makassar. Apa susahnya kau bolak-balik saja antara kampus dengan rumahmu? Tidak ada kuliah lagi di kampus, semuanya online. Balik ke rumah, tidak pernah lagi nongkrong di rumahnya, tidak pernah berada di samping orang tuanya. Di mana nongkrong? Di warkop, modal 10.000, satu cangkir kopi. Dan 2 minggu minum pakai wifi warkop kan? Bacaan orang muda. Tidak balik itu. Makanya pulang balik ke rumah, bantu orang tua, ramaikan masjid, ibadah istiqomah. Istiqomah itu terus menerus tanpa henti. Itulah yang dikatakan istiqomah. Di dalam diri ini sudah membantu. Masjid ini bagaikan rumah kedua kita. Itulah yang dimaksud. Di mana berpusat kepada masjid. Ingat, ketika Nabi masuk ke kota Madinah, Nabi tidak pertama kali mencari di mana rumahnya. Nabi tidak pertama kali mencari di mana dia akan ditempatkan. Nabi pertama kali dia cari apa? Nabi mencari di mana letak masjid yang akan kita bangun. Itu yang paling penting. Nabi tidak pernah mencari di mana nanti saya istirahat, di mana nanti istri pertama saya, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Tak pernah. Itu yang seterusnya. Ya, tertawa. Tidak ada yang tersinggung di sini. Senang ya, tertawa. Tidak ada. Ada. Nabi tidak pernah mencari mengurus dirinya, tapi mengurus umatnya. Di mana masjid yang akan kita bangun pertama kali. Makanya Al-Hijrah ini saya lihat baru masuk dibangun. Dibangun tempat apa jadi dibangun? Tempat hulu, menara, tempat pendidikan yang akan dibangun. Di sinilah nanti pusat peradaban Islam di Kota Makassar. Di mana anak-anak mudanya pandai mengaji, masya Allah, luar biasa. Suaranya masya Allah seperti suara Muhammad Syekh Toha Junaid, masya Allah. Sampai suaranya membuat saya dulu tak gulita, tak sesuatu, jadi tak tersadarkan diri. Makanya gadis-gadis di belakang, pemuda-pemuda begini yang kalian cari. Ya, kamu kalau digombal Joko diece, halo babes, bahagia kalau dipanggilnya babes. Padahal di rumahnya bukan yang babes, namanya Bapak Haji. Siapa namanya? Cukau. Belum menikah anaknya, mami papi. Coba lihat. Halo mam, iya pi. Halo mami, iya pi pak. Dibaledek kamar. Bahaya kids zaman tadi. Coba. Seharusnya kalian itu menjadi bakti yang baik, memberikan pembaktian yang baik kepada kedua orang tuamu, kepada agamamu. Siapa lagi yang akan melanjutkan agama kita kalau bukan pemuda-pemudi kita? Betul? Betul? Makanya kitalah orang tua yang berjuang saat ini. Ke depan nanti mereka akan gemilang, memberi cahaya. Mereka akan menyinari daerah yang mungkin gelap, akan diterangi dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Itulah peradaban yang akan kita bangun nantinya. Jangan takut kehabisan harta hanya untuk membebankan masa depan anak-anak kita, tapi takutlah ketika Islam ini telah beranjak tinggal pergi jauh dari daerah kita yang tercintai. Coba lihat sekarang anak-anak zaman now selalu main game. Kalau bukan PUBG, Free Fire. Kalau bukan Free Fire, Mobile Legends. Aku tanya memang kau anak muda, kau kira malaikat kau tak dicabut nyawa? Biar kau pakai hero tank, mau pakai hero MM, mau pakai assassin, mau pakai lila, minyak, jangan itu kacang, lalu kan
Sudah Ustaz gaul kau hadapi, hati-hati. Biar kau main di legend sampai di epic sampai di grandmaster, begitu kau main double kill, triple kill, welcome to Mobile Legend. Mati kenapa? Di kontak istri Pak Jana. Kawan telanjang di bawah. Hati-hati kawan. Malaikat maut tidak pandang bulu. Biar kau pemain siapa ya? Berhenti main ya. Ustaz tahu, ya Ustaz tahu kok. Makanya jangan coba perhatikan. Orang tua dulu itu istiqomah dalam ibadah. Perhatikan. Orang tua dulu nak, kenapa mereka dia setiap ada musibah pasti selamat. 90% selamat, 10% celaka. Kenapa? Karena mereka itu mengajarkan kita akhlak. Bagaimana akhlaknya? Bertemu dengan temannya saja pasti beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepreman-premannya orang-orang tua dulu, anting-antingnya di telinga sampai 7 tapi tiri-tiri mari kemana dulu? Kalau jalan. Sepreman-premannya mereka sampai tatonya full. Mulai dari tato naga sampai berini akarnya besar di sini ya. Preman-premannya dia pasti kalau ketemu dengan temannya, Assalamualaikum. Coba, Waalaikumsalam. Bagaimana anak muda zaman now ini mau berhasil, mau selamat? Kalau sesamanya saja ketemu, adakah? Bagaimana kok tidak celaka? Karena tidak pernah memberi salam, tidak pernah saling memberikan ucapan selamat, betul? Maka rajin mengucapkan kalimat salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istiqomah ibadah, rajin masuk ke dalam sholat. Kalian berada di depan mengatur semuanya. Engkau azan, apalagi yang imamnya ini, masya Allah. Kalau dia imam versinya ini masyari ras, masya Allah. Sampai semua lagu-lagu dihafal, kecuali lagu roh. Mungkin dia tidak hafal. Jadi itulah yang dimaksud kalian harus ada masjid ini. Masjid ini ke depan tak bisa berkembang kalau bukan anak-anak Sumain, anak-anak remaja yang selalu istiqomah. Ya, mana remajanya? Mana anak-anak remaja? Alhamdulillah. Mana yang lain? Jangan coba kita yang tua angkat tangan, remaja jadi cantik. Mana anak remajanya? Ini bocah-bocahnya sudah ada remaja. Alhamdulillah. Memang wajah sudah tua tapi semangat masih remaja. Masyaallah. Subhanallah. Itulah yang dimaksud. Jadi kuatkan dirimu. Ustaz, saya cuma berapa batang saja di sini remaja Ustaz. Berapa batang remaja? 30 lebih, 20 lebih. Tapi kita yang hadir Ustaz sisa 7 lembar. Tidak apa-apa, semangatmu, doa terus kepada Allah, minta ya Allah, kalau ini benar, kalau ini kebaikannya Allah, maka kuatkan kami. Tapi kalau ini kesalahannya Allah, maka hentikan langkah kami. Allah sendiri mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, aku akan ijabah doa, minta kepada Allah. Itulah namanya fa iza adzabta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kau bulatkan dekatmu, maka terakhir tempatmu bergantung hanyalah Allah. Makanya minta di pergantian tahun ini ada lagi bakar petasan, ala kaum Majusi, ada lagi tiup trompet ala kaum Nasrani, ada lagi tiup-tiup lainnya lilin sambil menyanyi ala kaum-kaum yang lainnya. Kita kaum Islam, maka pergantian tahun Masehi ini lengkapi dengan cara apa? Dengan cara berzikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lengkapi hatimu dengan zikir. Jadikan zikir ini asupan bagi jiwa, asupan bagi ruhiyah, asupan bagi jasadiyah, asupan bagi sulfaniyah, asupan bagi batiniyah, asupan bagi naqliyah. Jadikan semua ini jadi asupan. Makanya minta, adik-adikku semua, para remaja minta.
Ya Allah, jika rezeki kami di langit turunkan, jika di bumi munculkan, jika di pegadaian tebuskan. Jangan takut, insya Allah. Mudah-mudahan dilunaskan cicilannya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai jam berapa sana? 19.36. Saya lihat ini konsentrasi sudah menghilang. Kenapa? Kue sudah mulai menggila di belakang kita semua. Mudah-mudahan konsentrasi kita ini tidak kacau balik. Makanya Ustaz itu dari jauh sudah tampak pandangannya sudah belok-belok gara-gara ada selir baroko di belakang saya. Mudah-mudahan konsentrasi ini tetap kuat, istiqomah dalam ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya para pemuda, dampingi orang tuamu. Itulah sebab kenapa orang tuamu sangat sayang kepada cucunya, sayang kepada anakmu sendiri. Karena orang yang paling setia berada di samping orang tuamu adalah anakmu sendiri. Bapakmu, ibumu ke masjid yang temani cucunya. Pernah kita melihat orang tua ke masjid yang temani anaknya? Jarang. Paling ditemani sama cucunya. Betul? Ayah ibu berangkat ke pasar yang temani siapa? Cucunya. Pernah ada ayah ibu berangkat ke pasar, ke mall yang temani anaknya? Jarang. Ayah ibu berangkat ke mana saja yang temani itu cucunya. Wajar saja ketika cuculah orang yang paling akrab dengan orang tua. Hanya jangan salahkan mereka ketika mereka terlalu disayang dan terlalu dimanja, tapi salahkan diri, muhasabah diri. Mungkin kita yang kurang lekat kepada orang tua sendiri. Makanya sebenarnya terkadang dia rindu kepadamu, tapi dia tidak mau berucap rasa rindu ini kepada anak-anaknya. Sekali-sekalilah doakan orang tua, sekali-kali kunjungi. Nah, belikan saya kacoto di samping rumahmu. Oh iya Pak, sebentar saya antar, nanti sebentar saya suruh ojek antar contohnya. Apa kata ibu? Tidak usah, nah, batalkan saja. Udah Pak, sahabat tahu lapar. Sebenarnya ibumu tak suka contohnya, bapakmu tak suka contohnya. Yang dia inginkan kamu yang bawa pulang. Mungkin terakhir kali dia ingin melihat wajah anaknya. Makanya di saat dia meminta, maka sekali itu pula kau berikan apa yang dia minta. Ingat di saat kita masih kecil bermanja-manja, di saat kalian diantar ke pasar, kau paksa ibu, kau paksa ayah membelikan permainan, kau pukul perutnya, kau tendang kakinya, berguling-guling kalian di atas tanah, menangis meronta, histeris bagaikan orang yang kerasukan. Tapi dia sabar menghadapi anak-anaknya yang seperti demikian. Tapi suatu kala nanti di saat orang tuamu tidak mampu apa-apa, di saat orang tuamu bermanja-manja, di saat orang tuamu meminta, maka bahagiakanlah mereka di sisi. Muhasabah akhir tahun ini, ubah diri. Jika engkau ingin menjadi hamba yang terbaik dari Allah, Allah sendiri menyampaikan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Allah memberitakan kepada kita, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tuamu. Janganlah kalian mendustakan Allah, jangan kalian menyekutukan selain daripada Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jangan kalian berkata-kata wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, berkata-kata yang membuat hatinya sakit. Ustaz, orang tuaku salah, saya dipaksa menikah, dipaksa dijodohkan. Ada namanya kita menjadikan siasat di dalam pemikiran ini, bersiasat yang baik, tapi tidak berkata buruk membuat hati mereka sakit. Setiap manusia tempatnya salah, al-insanu mahallul hatta wa bisyai. Tapi bagaimana ucapanmu ini, wa qul lahum qawlan karima, ucapanmu itu yang bisa membuat perasaannya enak. Nabi Ibrahim saja orang tuanya Azar, membuat patung berhala, tapi tidak pernah ada di dalam riwayat Nabi Ibrahim membentak orang tuanya. Bapak ibu kafir, membuat patung berhala, bapak ibu musyrik, neraka bapak ibu. Tidak. Seburuk apapun kedua orang tuanya, Nabi Ibrahim tetap selalu berkata yang baik yang bisa menyenangkan hati perasaan kedua orang tuanya. Maka itulah yang dimaksud Islam.
wasatiyah. Kitalah yang menjadi penengah di antara yang ekstrim dan di antara yang lemah. Kita menjadi penengah. Saking indahnya Islam. Engkau tak bisa berdiri sholat, duduk, tidak mampu duduk, baring tidak boleh goyang-goyang. Kami yang disembahyang, berarti sudah mati. Makanya itulah indahnya Islam. Maka malam hari ini, nanti sebentar kita berzikir, tenangkan pikiran, ikhlaskan segalanya, lepaskan segalanya. Benci, hasad, dendam, kesumat, jauhkan dari diri ini. Kita betul-betul angkat di dalam hati bagaimana kita menikmati bacaan zikir, sholawat, istighfar. Berapa banyak dosa yang kita lakukan. Bayangkan, di saat kita berbuat yang zalim, di saat kita berbuat yang tidak baik, tiba-tiba Allah cabut nyawamu. Bertahun-tahun lamanya kita beribadah kepadanya, bertahun-tahun lamanya kita sujud kepadanya, tapi di akhir hayat kita beribadah yang tidak baik. Bahkan kita menzalimi diri, bahkan kita berbuat yang dosa. Tiba-tiba Allah cabut nyawa ini. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada yang mampu selain daripada Allah. Kita selalu berdoa. Maka malam hari ini ikhlaskan segalanya. Dendam yang pernah ada, jauhkan dendam itu. Jauhkan dendam itu. Kesumat yang ada, jauhkan. Buang jauh-jauh. Peluk tubuh saudara, katakan aku maafkan segala kesalahan. Jangan hanya karena dendam ini, ibadah kita yang bertahun-tahun lamanya hapus, udah hilang begitu saja. Nah, kebencian yang masih melekat di hati, ibadah itu pergi jauh dari kita, amalnya habis. Maka ikhlaskan segalanya, duduk tenang, pikirkan. Begitu banyak dosa hamba Allah. Bagaimana hujan tak terhenti menurunkan dirinya dari langit, hingga langit tak tahu lagi sampai kapan hujan ini berhenti. Bumi tak mampu lagi menelan beberapa banyak air yang akan turun dari langit. Berarti alam langit dan bumi ini tak bersahabat. Bukan mereka yang tidak bersahabat, kitalah yang banyak dosa. Kita yang harus muhasabah diri, kita yang harus mengenal diri ini, yang mungkin banyak dosa tapi lupa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah mungkin setelah kita sholat isya kita akan melanjutkan zikir bersama sambil bermuhasabah diri. Semoga kebencian, amarah, kesalahan di dalam diri ini Allah rubah kita jauh lebih baik dari hari-hari kemarin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam segala ucapan. Mungkin sampai di sini dulu apa yang saya bisa berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul musta'an wal iqlan. Saya tutup dengan sebuah pantun, buah naga, buah durian, buah apel, buah mangga. Itulah nama buah-buahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.